Saudara-saudari terkasih, selama 7 minggu terakhir, kita telah berjalan bersama melalui misteri-misteri Paskah. Kita telah melihat Kristus yang bangkit, memasuki ruangan yang terkunci, berjalan bersama murid-murid di Emmaus, mendengarkan panggilan dari Sang Gembala yang baik, membangun diri kita sebagai batu hidup, belajar saling mengasihi melalui Roh Kudus-Nya, dan bersatu sebagai satu tubuh Kristus bersama Maria. Hari ini, semua itu mencapai puncaknya. Pada hari Pentakosta, 50 hari setelah Paskah, para murid berkumpul di ruangan atas, ruangan yang sama tempat mereka bersembunyi karena takut setelah penyaliban. Tetapi kali ini, mereka tidak bersembunyi. Mereka menunggu janji yang telah diberikan oleh Yesus. Kisah para Rasul mencatat bahwa mereka semua bertekun dalam doa bersama Maria, Ibu Yesus. Inilah gambar pertama gereja berkumpul di sekitar Maria dalam doa menanti Roh Kudus. Pada hari raya kenaikan Tuhan sampai Pentakosta, kita mendoakan novena Roh Kudus, dan novena pertama dalam sejarah gereja itu dilakukan oleh para rasul bersama Maria. Itulah sebabnya hari Senin sesudah Pentakosta, gereja secara khusus merayakan Maria, Bunda Gereja. Pentakosta bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Inilah momen di mana Allah menulis hukum-Nya bukan pada batu, melainkan pada hati manusia. Pentakosta juga adalah pembalikan dari Babel. Di Babel, manusia mencoba meninggikan diri sampai ke surga dengan kekuatan sendiri, dan hasilnya adalah perpecahan. Pada saat Pentakosta, surga sendiri yang turun, dan hasilnya adalah kesatuan dalam keragaman. Bangsa-bangsa yang berbeda saling memahami karena Roh yang satu berbicara melalui mereka. Dan pentinglah disadari bahwa Pentakosta bukanlah perayaan nostalgia. Pentakosta adalah kenyataan yang sedang berlangsung dalam hidup Anda. Roh Kudus yang sama yang menaungi Maria di Nazaret dan turun atas para rasul telah dicurahkan ke dalam diri Anda. Pertama kali dalam pembaptisan, lalu secara penuh dalam sakramen penguatan, dan secara berulang setiap kali Anda menyambut Ekaristi. Roh Kudus tidak menambahkan sesuatu yang asing pada hidup Anda. Ia menyalakan apa yang sudah Anda terima. Ia membentuk Anda menjadi murid misioner, bukan murid yang sekedar belajar, tetapi murid yang diutus untuk mewarta. Sekarang mari kita lihat 3 tanda dalam perayaan Ekaristi yang secara khusus menyingkapkan hidup dalam roh. Tanda yang pertama, syahadat, pernyataan iman. Pernahkah Anda menyadari bahwa kata "aku percaya" yang Anda ucapkan dalam syahadat sesungguhnya adalah kata-kata yang sama yang diucapkan calon baptis sebelum menerima pembaptisan? 3 kali ia ditanya, 3 kali ia menjawab "aku percaya", dan 3 kali ia diguyur dengan air baptis. Setiap syahadat hari Minggu sejatinya adalah pengulangan janji baptis itu. Tetapi mengapa syahadat berkaitan secara khusus dengan Pentakosta? Karena Anda tidak bisa mengucapkan "aku percaya" tanpa Roh Kudus. Rasul Paulus menulis dengan tegas, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka setiap kali Anda mengucapkan syahadat, Roh Pentakosta yang sama sedang berbicara melalui bibir Anda. Dan di sini kita bertemu lagi dengan Maria. Maria adalah orang pertama yang mengucapkan "aku percaya" terhadap sabda Allah yang menjadi manusia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Para bapak gereja mengatakan Maria mengandung Kristus dalam imannya sebelum mengandungnya dalam rahimnya. Karena itu Elizabeth menyebutnya berbahagialah yang percaya. Setiap kali Anda mengucapkan syahadat, Anda sedang ikut dalam paduan suara ilahi yang dipimpin oleh Maria, Sang Bunda Iman, sejak dari Nazaret hingga Senakel, hingga gereja-gereja kita hari ini. Tanda yang kedua, doa sesudah komuni.
Setelah saat hening sesudah komuni, imam mengundang umat, marilah berdoa. Lalu ia merentangkan tangan dan mengucapkan doa sesudah komuni. Dalam doa ini, imam memohon agar misteri yang sudah dirayakan itu menghasilkan buah. Dengan demikian, komuni bukanlah tujuan akhir. Komuni adalah benih yang ditanam, dan benih harus berbuah. Doa sesudah komuni adalah doa gereja agar Roh Kudus yang mengubah roti menjadi tubuh Kristus juga mengubah orang-orang yang menyambut tubuh itu menjadi serupa dengan Kristus. Inilah kerja Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Tidak spektakuler, tetapi terus-menerus. Tidak dramatis, tetapi membentuk. Tanda yang ketiga, berkat penutup dan pengutusan meriah. Pada hari raya Pentakosta, gereja secara khusus dapat menggunakan berkat meriah, yaitu bentuk berkat yang lebih panjang dan kaya, di mana imam memohon kepada Bapa untuk mengirim rohnya yang telah turun atas para rasul, agar dia juga turun atas umat yang hadir. Berkat ini bukan sekedar formalitas penutup. Ini adalah Pentakosta yang diperbarui untuk Anda secara pribadi di sini hari ini. Berkat diikuti dengan pengutusan. Keduanya adalah saat puncak yang menutup misa. Tahukah Anda bahwa kata misa sendiri berasal dari kata Latin missio, perutusan. Kata ini diambil dari rumus pengutusan ite missa es, yang secara harafiah berarti pergilah, perutusan telah dimulai. Dengan demikian, misa diberi nama bukan dari pembukaannya, tetapi dari pengutusannya. Pengutusan inilah yang terjadi pada Maria setelah pemberitaan malaikat. Ia segera berangkat ke pegunungan, ke sebuah kota di Yehuda untuk mengunjungi Elisabet. Maria yang menerima sabda langsung menjadi misionaris pertama. Ia membawa Kristus yang baru dikandung dalam rahimnya kepada orang lain. Demikian pula Anda, setelah menerima Kristus dalam komuni, Anda diutus. Saudara-saudari, dengan episode ini, seri katekese mistagogis kita berakhir. Tetapi mistagogis sendiri tidak pernah berakhir. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Apa yang Roh Kudus mulai dalam diri Anda pada saat pembaptisan tidak akan selesai sampai Anda berdiri di hadapannya muka dengan muka bersama para kudus. Sebagai penutup, saya mengundang Anda untuk melakukan dua hal. Pertama, kenalilah satu karisma yang telah Anda terima dari Roh Kudus dan gunakanlah untuk kebaikan bersama. Karisma tidak selalu luar biasa atau spektakuler. Karisma bisa berupa kemampuan mendengarkan dengan sabar, talenta mengajar anak-anak, kepekaan terhadap mereka yang sedang menderita, atau kemurahan hati dalam berbagi. Apapun itu, Roh Kudus memberikannya bukan untuk Anda simpan sendiri, melainkan untuk Anda bagikan. Dan Maria, Bunda Gereja, mendoakan Anda. Kedua, teruslah mendalami misteri-misteri iman yang telah Anda rayakan. Bacalah kitab suci dengan hati yang terbuka. Hidupilah sakramen-sakramen dengan rajin, terutama sakramen Ekaristi. Dan ingatlah selalu, Anda telah dibaptis, Anda telah dikuatkan, Anda telah diberi makan dengan tubuh Kristus. Anda adalah orang yang telah menerima misteri-misteri iman itu. Sekarang, hidupilah. Saudara-saudari, kita memulai seri ini dari bejana baptis, dari air yang membasuh dan melahirkan kembali. Kita mengakhirinya dengan api Roh Kudus yang menyalakan gereja dan mengutusnya ke seluruh dunia. Dari air ke api, dari penerimaan ke pengutusan, dari bejana baptis ke api Pentakosta. Itulah perjalanan mistagogis Anda, dan itulah perjalanan yang baru saja dimulai. Sebab hari Pentakosta tidak pernah betul-betul berakhir. Ia hanya berpindah dari satu senakel ke seluruh dunia. Semoga Roh Kudus menjadi nyala yang tidak pernah padam dalam diri Anda. Dan semoga Maria, Bunda Gereja, terus mendoakan Anda dalam perjalanan iman seumur hidup ini,
Semoga Tuhan memberkati Anda semua.